Ini kita bakal coba salah satu framework Java yaitu Quarkus. Kalau kita buka di quarkus.io, dia bilang kalau dia itu supersonic subatomic Java. Dan di sini dia bilang kalau dia itu adalah Kubernetes native Java framework ya. Lu bisa baca di dalam what is Quarkus. Dan apa alasan kita atau banyak orang yang pindah dari Spring ke Quarkus adalah ya karena Quarkus ini memang diperuntukkan untuk modern aplikasi ya. Jadi developernya itu nggak perlu memikirkan aplikasi atau code-code yang legacy. Sedangkan si Spring itu code yang lama kita harus coba untuk tetap jalan di yang baru gitu kan. Dan Quarkus kalau nggak salah ya, gue lupa juga nih, dia diluncurin atau pertama kali rilis ke market itu tahun 2019 ya. Jadi baru sekitar ya mungkin 3 tahun ya. Jadi gimana caranya kita memulai di Quarkus? Lu bisa klik yang Start Coding. Jadi lu pergi dulu ke quarkus.io terus lu pergi ke Start Coding. Sama dengan Spring Boot, lu juga bisa tinggal pilih ya di sini nge-generate aplikasinya. Lu harus tentuin grup ID-nya apa. Gua pakai id.clren gitu. Terus artefaknya apa, terus build toolnya lu pakai apa, Gradle atau Maven. Dan terus gue pakai Maven, terus versinya, lalu Java versinya berapa. Minimal dia pakai Java versi 11 ya. Terus started code lu bisa no atau yes. Kalau yes nanti dia bakal ngegeneratein coding yang contoh ya, contoh codingnya ya. Terus di bawah sini lu pilih dua ini, isi reaktif kita buat bikin REST ya. Dan juga REST isi reaktif Jackson. Ini untuk serialization Jackson. Dan kenapa kita nggak pakai yang REST isi klasik? Nah ini kalau lu pakai REST isi reaktif sebetulnya juga udah include REST isi klasik ya. Jadi ini tuh ada yang namanya reaktif di dalam Quarkus ini. Tapi kita nggak pakai reaktifnya dulu, tapi kita pakai yang klasik dulu aja ya. Tapi nggak apa-apa pakai install yang reaktif aja biar kita nggak install 2 kali gitu. Terus lu klik yang generate your application, habis itu udah download the zip, kelar. Habis itu lu ekstrak dan masukin ke IntelliJ IDE. Dan di sini gue udah generate aplikasinya ya. Di sini lu dapet di dalam src main ini ada 3 folder, Docker, Java, Resource ya. Jadi ini untuk konfigurasi Docker kita, terus Java, coding main kita, main coding ya. Terus Resource ini ya isi ya berhubungan dengan resource, masuk konfigurasi gitu. Dan ini ada tes. Ini kayak Java standar lah ya. Terus oke, kita mulai aja. Sebelumnya di POM ini lu bisa lihat kita ada 2 install tadi ya, install dua dependensi tadi. Ada Quarkus REST isi reaktif JSON dan juga reaktifnya REST isi reaktif Jackson ya, JSON mulu gue nyebutnya. Dan di bawahnya ada juga unit testnya. Pakai JUnit 5. Kita pergi ke Java, terus ini adalah grup ID yang lu buat tadi di aplikasi generator aplikasinya nih di sini. Ini lu boleh hapus saja karena kita mau mulai dari awal. Terus lu pergi ke tes juga, lu boleh hapus aja. Greeting Resort IT, Integration Testing dan juga unit testnya lu boleh hapus aja dulu. Kita belum pakai itu ya. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan yang namanya resource. Jadi di sini lu buat misalnya satu package baru namanya adalah
res gitu. Ini bebas aja, di luar juga nggak apa-apa. Gue mau buat satu kelas namanya adalah apa ya, hello resource. Jadi kalau di mungkin di framework lain kita nyebutnya sebagai controller ataupun ada juga yang nyebutnya HTTP deliver. Di sini kita nyebutnya sebagai resource ya. Dan di sini gimana kita cara tag atau tagging ini sebagai resource, kita perlu ngasih tahu dia atau memberikan dia anotasi path ya. Nah, kayak gini aja. Pakai Java X WSRS path. Ini Java standar Java yang opsional ya, pakai extension. Terus di sini path-nya apa? Jadi lu kalau buat endpoint mungkin ada path-nya, ada API atau S1 atau mungkin hello gitu ya. Dan ini akan jadi prefix seluruh endpoint yang lu buat di dalam sini. Jadi di sini gue mau buat path lagi, tapi lu boleh kosongin aja kayak gini, atau langsung aja pakai get, metodenya get. Terus langsung lu buat metodenya. Dia akan mengembalikan misalnya string dulu dah. Terus hello nama metodenya. Oke. Terus kita langsung return misalnya hello world. Mantap. Ini adalah contoh yang paling sederhana ya. Terus lu boleh jalanin aja langsung di sini di IntelliJ-nya, klik running ini, atau kalau lu pakai Maven terminal lu bisa pakai Maven gitu, mvn terus Quarkus dev kayak gini. Tunggu aja sampai aplikasinya running ya. Ini gue bakal lama sih harusnya running gitu. Dan enaknya lu pakai Quarkus adalah lu ketika udah running ini, lu nggak perlu lagi ketika codingan lu berubah lu harus restart ini lu apa aplikasi lu, nggak perlu. Kalau di Quarkus dia langsung reload ya. Enaknya kayak gitu. Ini juga dia lebih cepet dalam hal startupnya. Oke, ini udah jalan katanya di port segini. Sekarang gue coba jalanin gue jalanin dia dah di sini nih. Jadi di sini gue tinggal call aja TTP localhost 8080. Terus tadi kalau kita ingat ada namanya hello ya. Hello. Kita send. Oke, sip. Muncul ya sekarang hello. Jadi itu cara kita ngebalikin data dari endpoint kita ya. Lalu tinggal nambahin aja path-nya, terus get-nya apa. Tapi kalau lu tambahin path juga di sini, misalnya path-nya namanya apa ya, world gitu. Nah, jadi otomatis lu harus nambahin world juga setelah hello. Lu lihat di sini, kalau lu pakai IntelliJ ada placeholder-nya. Apa yang bakal atau yang harus lu hit kalau mau pergi ke sini gitu. Hello/world. Lu send. Nah, sama ya. Jadi lu juga nggak perlu ngelakuin reload di sini, otomatis dia. Oke. Di sini juga lu bisa pakai yang namanya respon. Karena kalau lu pakai langsung tadi string, dia nggak bisa lu set tuh. Dia HTTP statusnya berapa, headernya apa, ataupun yang lainnya. Jadi lu bisa langsung return misalnya respon titik bebas atau server error atau created atau oke aja. Lalu lu tulis build kayak gini. Misalnya oke, hello world. Sekarang kalau gue coba call lagi di sini, gue coba send. Nah, masuk ke sini ya, jadi aman-aman aja. Atau lu mau ganti misalnya headernya gitu ya. Atau entity-nya, build-nya, atau allow-nya, atau cache control-nya. Atau lu mau ganti ininya, modified gitu. Bebas-bebas aja. Oke. Terus
Bentar, gue oke dulu aja. Terus gimana kalau lu mau balikin JSON? Nah, ini lu bisa pakai map ataupun lu buat DTO lagi, data transfer objeknya. Dan yang direkomendasikan adalah lu buat pakai DTO ya di sini. Misalnya DTO gitu. Nama DTO-nya apa? Lu bisa buat DTO misalnya user data gitu. Terus di sini lu tinggal buat aja apa di sini. Misalnya private string name gitu, private string email. Nah, jadi di sini lu bisa juga tambahin, kalau lu pakai Lombok, lu bisa pakai data. Tapi ini gua nggak pakai Lombok. Jadi lu harus buat setter getter juga ya di sini. Nah, muncul kayak gini. Get name, get email, set email. Oke. Jadi sekarang coba gua pakai user data ini di dalam satu resource yang baru, misalnya user resource. Nah, di sini gue tambahin juga pet, tapi slashnya users gitu. Terus di sini gue bikin lagi pet, misalnya usernya al. Terus metodenya gue pakai get, lalu gue bakal ngebalikin respon. Oke. Terus get all users misalnya. Lalu di sini gue mau buat list, contoh ya. Listnya isinya adalah apa ya kira-kira? Ya user ya pasti. Nah ini, bentar. User yang kita buat ini adalah user data nih ini. Users gitu misalnya. Terus list of, gue bikin new user data. Terus di sini contoh gue mau buat satu argumen constructor ya. Kalau lu pakai IntelliJ lu bisa pakai control, langsung gue pakai constructor. Nah, kayak gini. Jadi name-nya adalah Celeran, emailnya adalah info@celeran.id. Oke, bentar ini gue tutup dulu aja. Terus tinggal balikin aja kayak tadi ya, return respon titik. Oke, misalnya entity-nya adalah users, terus build. Gak perlu di restart, lu tinggal buka aja langsung di postman-nya, langsung users all ya tadi, lalu send. Nah, dia bakal balikin otomatis data kayak gini ya, JSON dia. Ini kenapa? Karena kita pakai package JSON tadi ya. Kalau lu nggak ada package tadi yang ini, yang di POM terus reactive JSON ini ataupun JSON klasik, lu nggak bisa ngebalikin JSON kayak gini ya. Oke. Dan biar jelas dia ngebalikin apa, biasanya kita tambahin di sini namanya produces. Lalu media type application JSON kayak gini. Dan ini semua pakai JavaX opsional ya, Java extension. Sip. Nah, gimana kalau pakai metode post? Metode post ini kan berbeda ya. Jadi dia ngirim data dari si klien ke server kita. Lu bisa pakai metodenya misalnya post aja. Ini. Terus public misalnya terus respon. Bentar, respon terus create user. Bentar. Di sini gue mau buat satu, ini dah satu list ya, list gitu. Di sini gue boleh copy aja, private gitu, terus new array list. Jadi nanti ini tuh tinggal kayak gini aja.
users gitu. Terus ketika create user, gue mau dia nerima user data user gitu. Nah, jadi lu nggak perlu nambahin anotasi apapun untuk nerima data dari klien ya. Jadi kalau lu pakai Spring atau framework lain, lu perlu ngasih tahu nih. Ini misalnya request body ataupun apapun. Nah ini tinggal lu tangkap aja kan, ini udah lu tangkap, tinggal lu kirim ke tambahin misalnya users titik add gitu. User. Lalu tinggal return misalnya respond titik created URI titik create. Ini nggak perlu ya, maksud gua nggak harus kayak gini, cuman gua biasanya ngelakuin hal ini gitu biar ngasih tahu kalau responnya itu created. Misalnya ke user titik email. Nah, kayak gini. Terus build. Sip. Dan biasanya juga kita kasih tahu dia kalau dia ini nge-consume sebuah JSON ya. Application JSON. Terus dia nge-produce juga application JSON juga gitu. Jadi consumers ini hubungannya dengan content type yang dikirim oleh si user. Sedangkan producers adalah accept yang diminta oleh si klien ya. Tapi ini juga sama ya, aplikasi JSON juga. Sekarang gue coba pergi ke Postman, terus di sini gue coba hit ya endpoint yang tadi kita buat. HTTP localhost 8080 users. Terus ini metodenya gue ganti post, bodinya raw, ininya JSON, terus name adalah Febrian, email adalah info@cellrent atau Febrian ya, febrian@cellrent.id. Terus gue coba send. Nah di sini dibilang statusnya created, kalau lu cek di headernya ada location di sini. Nah ini ada ya users Febrian kayak gini, mantap. Terus sekarang kalau gue coba get, nah datanya masuk sini ya. Coba gue tambahin lagi misalnya Harry. Gue coba send. Nah masuk sini, gue coba lihat di sini, gue coba send. Nah masuk ya Febrian, ini Harry. Oke. Nah gimana kalau path-nya ini dinamis kayak antara jadinya user 1 ataupun user Febrian bla 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 gitu. Nah, itu kita bisa pakai path param namanya. Jadi di sini gue contoh mau buat lagi path-nya adalah misalnya email gitu. Jadi di sini gue pakai metodenya get, lalu public, dia akan mengembalikan respon, lalu get misalnya user gitu. Lalu di sini lu perlu ngasih tahu dia akan ditangkap di mana gitu. Jadi email ini akan ditangkapnya di mana? Di sini. Kalau lu sama email lu sama yang ini, lu nggak perlu kasih tahu dia path param kayak gini. Tapi kalau berbeda, misalnya ini gitu, terus ininya email, lu kasih tahu di sini gitu. Jadi jelas. Oke. Gue coba hapus aja biar sama dengan yang ini nih. Lalu tinggal kita misalnya ngelakuin pengecekan di sini. Tapi users ini dia sebuah list ya, jadi mungkin kita bakal ganti nih. Jadi sebuah map biar kita gampang nyarinya gitu. Map. Bentar. Kalau kita ganti jadi map. Nah, kayak gini. Key-nya adalah string, value-nya user data. Jadi di sini has map. Oke, lalu di sini add-nya gua ganti jadi put aja. Terus user titik email, get email, lalu user.
Jadi email ini akan kita jadikan sebagai key. Lalu di sini kita ganti jadi titik values. Oke. Nah, di sini tinggal kita ambil kan. Jadi user data, user gitu, lalu user titik get email, lalu kita ngelakuin pengecekan gitu. If object misalnya is null, kalau dia null usernya, maka kita bakal ngebalikin not found gitu. Turn respond not atau apa ya? Nah, kita lihat di sini. Atau kita pakai ini dah. Status ya. Status not found. Lalu kita build. Lalu kalau dia nemu, kita tinggal balikin aja ya. Response, ketik oke. Lalu kita balikin usernya, lalu kita build. Sip. Coba kita ganti ini ya. Tambahin producersnya adalah media type application JSON. Oke, sip. Sekarang kita coba cek di sini. Kita coba send. Harusnya dia kembali kosong ya. Karena kita tadi ganti strukturnya tuh. Nah, method not allowed lagi. Oke, all. Coba send. Nah, kosong lagi. Coba gue klik lagi. Oke, harusnya masuk sini. Sekarang gue coba cari berdasarkan emailnya ya. Terus emailnya tadi apa ya? Nah, ini aku coba berdasarkan email. Nah, gue coba send. Dapat ya, Harry. Tapi kalau misalnya emailnya nggak ada, nah, not found. Oke. Jadi kayaknya itu aja dulu untuk Quarkus REST-nya ya. Itu aja, thank you semuanya.